Teruskan Qissatu kalimillahi sayyidina Musa ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salati wassalam. Kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Kemarin pembahasan sampai kepada kisahnya Nabi Musa alaihi salam ketika di atas Gunung Tur dijanjikan sama Allah Ta'ala untuk menetap di atas Gunung Tur selama 30 hari untuk menerima Taurat. Akhirnya Nabi Musa pamit sama kaumnya akan meninggalkan kaumnya itu 30 hari. Karena satu misi yaitu mau diberi Taurat sama Allah. Tapi ketika Nabi Musa alaihi salam ini merintahkan kaumnya menunggu 30 hari, ini tidak diam di tempat. Dalam riwayat itu kaumnya diperintahkan tetap jalan menuju arah yang ditentukan. Nanti Nabi Musa alaihi salam akan menyusul setelah 30 hari sejak itu. Nah, nanti ketika diperintah jalan ini, jumlahnya Bani Israel ketika itu ada 600.000 orang disuruh jalan. Ada orang tua, ada perempuan, ada anak kecil. Ini 600.000 orang yang jalan dengan orang tua, dengan perempuan, anak kecil. Ini tidak akan secepat orang yang jalan sendirian, mesti lama. Makanya Nabi Musa alaihissalam, dah kalian jalan, nanti tetap kalian akan saya susul, tapi setelah 30 hari kemudian. Wakilah Nabi Musa alaihissalam kemudian mengajak 70 orang yang khusus, yang paling soleh-soleh dari kaumnya, buat mengikuti Nabi Musa alaihissalam di atas Gunung Tur. Ketika sudah di atas Gunung Tur, ini ternyata Nabi Musa alaihissalam ketika setelah puasa 30 hari, ini dalam riwayat mencium aroma dari mulutnya ini bau tidak enak. Karena orang puasa ini kalau mulutnya tidak dikasih makan, ini bau mulutnya tidak enak. Nabi Musa alaihissalam ketika mencium bau mulut tidak enak, langsung ngambil kayu dibuat siwak. Ketika dibuat siwak, Allah Ta'ala menegur, kenapa kok itu bau mulut? Kok diilangi itu? Kok puasa, ada bau mulutnya, kok malah kok ilangi? Tambah 10 hari lagi. Akhirnya sempurnalah 40 hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh bau enggak enaknya mulutnya orang yang puasa, ini pahalanya lebih wangi daripada bau misik. Nah, nanti kalian ketika di surga dikasih misik sama Allah itu, misik kalau di surga misik itu tanahnya misik gimana terus? Misik itu jadi tanahnya, tanah yang diinjek kaki itu dari misik itu. Nah, dalam Quran juga ketika dikasih khamr di dalam botol, botolnya ditutup, dilak, distempel, itu ketika dibuka, diminum rasanya khamr surga itu nikmat, khitamuhu misk, stempelnya dari misik. Wakilah akhirnya khamr itu keluar aroma misik, wanginya Masya Allah. Terus kalian nanti akan bau yang lebih harum, ngalah ke bau misik. Bau apa ini? Itu baunya mulutmu sendiri ketika di dunia kau puasa lebih wangi daripada misik. Nah, akhirnya karena menghilangkan bau mulut nisbati puasa itu makruh, itu wakilah gara-gara itulah Nabi Musa alaihissalam ditambah 10 hari lagi, lamanya total 40 hari. Ketika Nabi Musa alaihissalam naik ke atas gunung, itu Allah Ta'ala menceritakan bagaimana jalannya Nabi Musa.
Jadi Nabi Musa alaihissalam ketika diperintah naik gunung, nanti 30 hari kau di atas gunung. Nabi Musa diperintah ngajak 70 kaumnya yang soleh-soleh untuk mengikuti Nabi Musa naik gunung. Kaumnya 70 akhirnya ikut sama Nabi Musa, ikut di belakangnya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa jalan naik gunung ini tergesa-gesa, cepat-cepat. Lah kaumnya sampai ketinggalan, yang 70 orang ini ketinggalan. Padahal Allah Ta'ala memerintahkan bawa juga kaummu di atas gunung. Tapi Nabi Musa alaihissalam malah jalannya kecepatan sampai kaumnya tertinggal. Ditanya itu sama Allah. Qala ta'ala ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى. Allah Ta'ala bertanya, ya Musa, apa yang membuat kau tergesa-gesa jalanmu sehingga meninggalkan kaummu sendiri ya Musa? Apa yang menyebabkan kau jalan begitu cepat meninggalkan kaummu ya Musa? Karena tadi kaumnya diajak 70 yang soleh-soleh, ikuti saya, naik ke atas gunung bersama saya. Malah Nabi Musa jalannya cepat, kaumnya ketinggalan di belakang. Apa yang menyebabkan kau berjalan tergesa-gesa meninggalkan kaummu ya Musa? Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Nabi Musa menjawab, hum ulai ala athari. Ya Allah, mereka ada di dekat di belakangku ya Allah. Tidak jauh ya Allah, itu mereka. Nah, pertanyaannya Allah, kenapa kok kau tergesa-gesa? Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Dan saya bersegera menuju kau, wahai Tuhanku, agar kau ridha. Saking rindune Nabi Musa alaihissalam ketika janjian sama Tuhannya. Masya Allah. Itu kalau orang sudah ma'rifatullah, ya apalagi Nabi Musa ya. Apalagi Nabi Musa. Mau diajak ngomong sama Tuhannya, Masya Allah. Mau dikasih Taurat, Masya Allah. Itu kalau orang yang ma'rifat ke Allah itu kayak gitu. Dia itu tidak sabar. Kepingin munajat ke Allah. Misal kok dia di jalan, ketika contohnya ba'dal maghrib ya, biasanya ngaji Quran sampai isya. Biasanya ngaji Quran maghrib sampai isya. Terus dia di jalan, maghrib itu di jalan. Dia itu ba'dane maghrib pulang itu rasanya tidak bisa santai, tidak bisa. Ngebut. Kenapa? Quran. Biasanya baca Quran. Orang kalau sudah merasakan ladzatul munajah, apalagi Nabi Musa, itu akan seperti itu. Sampai ketika dia sudah masuk rumah itu sudah langsung cari tempat kitab Qur'ane, langsung ngambil, langsung duduk. Ya Allah, berapa menit lagi ini isya. Emane baca Quran sampai kayak gitu. Nah, itu nisbatnya orang yang merasakan ladzatul dzikri, ladzatul munajah, apalagi ilmune ma'rifatullahnya sudah ada, ya kayak gitu itu. Ya Allah, saya bersegera kepadamu ya Allah, agar kau ridha ya Allah. Akhirnya 40 hari lah Nabi Musa di atas gunung Tur. Ketika itu Gunung Tur atasnya ini ada awan yang di atas Gunung Tur itu terus menerus ada di atas awan, ada di atas gunung terus. Kemudian ada nur yang mengelilingi Gunung Tur itu terus menerus selama 40 hari lamanya. 70 kaum itu yang mengikuti Nabi Musa itu masuk ke dalam nur, naik masuk ke dalam awan yang menaungi itu. Nabi Musa itu yang paling, apa istilah kata, di tempat yang ditentukan sama Allah, tapi kaum yang 70 itu
ada di bawahnya tapi tidak jauh. Tidak jauh. Akhirnya setelah 40 hari dikasihlah Nabi Musa itu kitab Taurat. Kemudian setelah diberi Taurat, Allah Ta'ala memberitahu Nabi Musa. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Allah Ta'ala berfirman, ya Musa, sesungguhnya kami sudah membuat cobaan, membuat ujian untuk kaummu sepeninggalmu di sini. Dan mereka sudah disesatkan sama Samiri. Nabi Musa dikasih tahu sama Allah. Padahal ketika pamit Nabi Musa itu memberikan wasiat, perintah ke saudaranya, yaitu Nabi Harun. Waqala li akhihi Harun akhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Ya Harun, saya mau di atas gunung Tur, kau tinggallah bersama kaum, jaga kaum ini, wa aslih, berbuat baik yang lembut sama Bani Israel, dan jangan ikuti jalannya orang yang berbuat kerusakan. Walhasil Nabi Harun itu mengawal Bani Israel, Nabi Musa di atas gunung bersama 70 pengikut. Ketika itu juga Bani Israel disuruh jalan, nanti Nabi Musa akan nyusul. Ternyata tidak jalan, Bani Israel tetap di tempat sedang menghadapi fitnah. Mereka disesatkan sama Samiri. Siapa Samiri? Samiri itu termasuk Bani Israel yang orangnya dikasih kecerdasan sama Allah Ta'ala, dikasih ilmu, bahkan ilmunya ndak main-main. Kasyaf. Jadi ini ana kasyaf iku ngosek. Iya ya kasyaf. Wali ngosek, Samiri iki ya kasyaf, ning kafir. Hati-hati. Jadi ya jangan apa istilah kata, terfitnah sama ilmu pun gitu. Wali menemen, wali ilmu hanya wasilah. Banyak orang alim tapi ilmunya kalau tidak manfaat ya malah jadi zallatu alim, malah bahayanya malah menakutkan. Samiri ini orang alim Bani Israel, dia dikasih kemampuan bisa melihat yang orang-orang lain tidak bisa lihat. Kasyaf, tapi kafir. Kemudian Nabi Musa dikasih tahu sama Allah kabar, kaummu sekarang sedang mendapat ujian sepeninggalmu ya Musa. Ketika kau meninggalkan mereka, mereka menghadapi ujian. Sekarang mereka disesatkan sama Samiri. Nabi Musa paham info dari Allah. Oh iya, kaumku sekarang sudah diuji, menghadapi ujian, ya berat pengujian. Dan sekarang sesat, paham sesat. Yang menyesatkan siapa? Samiri, infonya jelas. Nabi Musa turun, khawatir sama kaumnya, sambil membawa kitab Taurat yang dikasihkan sama Allah. Nah, kan gitu. Tapi begitu menyaksikan sendiri, Masya Allah, beda kondisinya. Orang yang dengar info sama melihat sendiri, beda. Ketika Nabi Musa alaihi salam turun, menemui kaumnya, walamma raja'a Musa ila qaumihi wabbana asifa. Ketika Musa pulang menemui kaumnya, Nabi Musa melihat kaumnya ini ketika turun, belum lihat, jadi masih mungkin tertutup gunung mungkin ya, belum kelihatan kaumnya. Sudah ada suara rame-rame, 600.000, itu ada suara 600.000 orang ini, ada suara rame-rame, teriak-teriak. Nabi Musa
berkata ke 70 pengikutnya yang ikut Nabi Musa, hadza sautul fitnah, ini suara fitnah. Suara teriak-teriak, suara rame-rame. Begitu kelihatan kaumnya joget-joget dikelilingi patung anak sapi, nyembah-nyembah patung anak sapi. Nabi Musa lihat langsung ghadbana asifa, marah sangat susah. Nabi Musa kalau marah, ini bulu-bulu yang di badannya ini apa istilahnya berdiri semua, marah. Masa dipadake film apa sing kayak gitu? Landa. Ya jangan dipadake ya. Tapi ada kan, ada. Makanya film-film langsung Dragon Ball. Itu Nabi Musa dalam riwayat kayak gitu. Kalau marah medeni. Dan Nabi Musa ini orangnya pemarah, orangnya apa? Nabi Harun orangnya halus. Asifa, Nabi Musa sangat susah. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Nabi Musa berkata kepada kaum, alangkah buruknya kalian menjadi penggantiku sepeninggalku. Kalian meneruskan perjalanan kalian ini malah seperti ini. Seburuk-buruk kalian menggantikanku sepeninggalku. A'ajiltum amra rabbikum. Apa kalian mendahului perintah Tuhan kalian? Kalian langsung menyembah anak sapi kayak gini, teriak-teriak, joget-joget di sekeliling anak sapi, berhala, nyembah-nyembah berhala. Wa alqal alwah, sampai Nabi Musa melempar alwah. Alwah ini papan-papan. Jadi Allah Ta'ala memberikan Taurat ke Nabi Musa alaihissalam bukan di dalam kertas, kayak Quran, mushaf sekarang ini bukan. Tapi di atas gunung Allah Ta'ala menuliskan Taurat di atas batu. Batu itu disebut alwah. Dibawa oleh Nabi Musa, ini Taurat ini. Ketika lihat kaumnya nyembah anak sapi, ya, syirik, teriak-teriak, joget-joget, langsung saking marahnya sampai hilang kendali. Marah sampai hilang kendali itu baik apa jelek? Saking ngamuknya hilang kendali. Baik apa jelek? Kabeh pecahi. Nabi Musa masa gitu? Ini marah lillah. Marah yang karena Allah. Beda karo marahnya orang yang emosi karena duniawiyah sampai ngamuk, sampai piring pecahi. Itu karena muring-muring. Karena duniawiyah. Nah itu elek. Tapi ini Nabi Musa marahnya lillah karena Allah. Tuh kalian baru tak tinggal 40 hari kok Tuhannya wis beda. Yang disembah kok sudah berubah. Kok kurang ngajarin nemen. Kalian sudah diperlihatkan Allah Ta'ala 9 tanda ketika di Mesir. Tongkat jadi ular. Laut dibelahkan buat kalian. Kalian sudah melihat bukti-bukti besar. Gak cukup tak kok masih menyembah selain Allah. Sampai alwah, catatan Taurat, dilempar kayak sampai pecah kocar-kacir. Saking ngamuknya Nabi Musa. Wa alqal alwah. Akhirnya ketika itu yang dicari pertama, ya saudaranya yang dititipi wasiat untuk menjaga Bani Israel. Akhirnya ketika ketemu sama saudaranya, Nabi Harun berarti. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih. Ketika ketemu sama Nabi Harun, langsung jambak rambutnya Nabi Harun, yang tangan kirinya jambak jenggotin Nabi Harun. Kemudian menarik ke Nabi Musa. Marah sing kayak gini iki, ada sing modelnya marah kayak gini, tidak pernah ketemu kalian. Paling-paling nek marah sama orang apa? Kerah bajune. Ya kan? Saking marahnya. Rambutnya sama jenggotnya. Sampai deket kayak.
Saking ngamuk tapi ini Nabi Musa, ngamuk yang lillah, bukan duniawiyah. Dikira Nabi Harun ini tidak menjaga, dikira Nabi Harun ini mengkhilafi perintah, dikira. Makanya marah sama Nabi Harun. Qala ibna umma innal qawma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit biyal a'da'a wa la taj'alni ma'al qawmil zalimin. Nabi Harun ketika dijambak rambutnya sama jenggot yang dijambak sama Nabi Musa, jenggotnya Nabi Harun ini yang bagian tengah. Jadi jenggotnya itu panjang sampai pusar. Itu yang tengah ditarik, dijambak sama Nabi Musa. Kemudian rambutnya ini juga dijambak sama Nabi Musa. Ketika itu karena marah, Nabi Harun menenangkan Nabi Musa dengan mengatakan, Ibna umma, wahai anaknya ibuku. Saya ini saudaramu loh. Saya ini orang yang paling dekat loh sama kau. Kau memperlakukan saya kayak gini. Saya ini lahir dari ibu yang sama loh kayak kau. Kalian nih misal ditanya, orang yang paling mirip sama kalian siapa? Yang paling mirip sama kalian siapa? Kira-kira. Mirip siapa anak kau? Siapa? Orang yang paling mirip sama kalian siapa? Bapak apa ibu? Ayah? Bapak? Yang paling mirip sama kalian siapa? Paling sama dengan kalian siapa? Bapak? Salah. Ibu? Salah. Yang paling mirip sama kalian itu orang yang satu rahim sama kalian dan satu sulbi sama kalian. Kakakmu ibu, kakakmu adikmu. Itu mirip sama kalian. Kalau boleh dikatakan kembar, nyatanya ada saudara kembar. Kalau enggak dikatakan kembar, sama dah kayak kau meskipun enggak sama mukanya. Yang satu putih, yang satu hitam. Sama, soalnya dari sulbi yang sama seperti kau, dari tulang rusuk bapakmu juga, dan dari rahim yang sama seperti kau dulu ketika di dalam rahim. Makanya orang memutus silaturahim dosanya ya kayak orang yang membelah dirinya sendiri. Dosanya kayak apa? Mau diri sendiri kok diputus-putus. Loh enggak kok, lah iku saudaramu iku kau putus-putus iku. Enggak boleh. Nah itu Nabi Harun mengingatkan dengan lembut kalimat yang menunjukkan kelembutan. Wahai anaknya ibuku. Sesungguhnya kaum Bani Israel ini mereka menganggapku, menjadikanku lemah. Artinya tidak mau mendengarkan saya lagi. Sudah tak nasihati kalau mereka ini keliru tapi tidak ada yang mau mendengarkan saya. Istad'afuni. Bahkan wakadu yaqtulunani. Hampir-hampir mereka membunuhku. Karena mereka ini lebih memilih Samiri, taat kepada Samiri daripada sama saya Nabi Harun. Bahkan mereka berusaha, mereka mau hampir saja membunuhku. Nah ketika itu Nabi Harun kenapa tidak menyusul Nabi Musa ketika itu? Bani Israel jumlahnya 600.000 orang yang ikut-ikutan Samiri nyembah anak sapi itu sangat banyak, lebih banyak daripada yang tidak ikut nyembah. Yang tidak nyembah anak sapi cuma 12.000 orang. Dari 600.000 orang, yang tidak ikut nyembah sapi cuma 12.000 orang. 588.000 itu nyembah sapi semua. Yang tidak cuma 12.000 orang.
Ya 12.000 orang ini ikut Nabi Harun. Tapi Nabi Harun ini memisahkan diri dan kaumnya yang enggak ikut nyembah sapi, 12.000 orang jumlahnya, ayo jangan kumpul sama mereka. Akhirnya memisahkan diri. Ketika mau meninggalkan, kemana kira-kira? Ayo temui Musa. Nabi Harun gitu. Tapi Nabi Harun khawatir kalau saya meninggalkan mereka menemui Musa dengan 12.000 orang yang masih menyembah Allah, menemui Nabi Musa di atas gunung, lapor keadaannya, meninggalkan Bani Israel yang menyembah pedet, nanti khawatir kalau Nabi Musa malah marah, menyalahkan kenapa kau memecah belah Bani Israel, meninggalkan yang sebagian, membawa cuma sebagian. Akhirnya Nabi Harun alaihissalam bertahan di tempat yang berbeda, tidak menyusul Nabi Musa, tapi tidak tinggal sama yang menyembah anak sapi. Fala tushmit biyal a'da, wahai Musa, kata Nabi Harun, kau jangan membuat senang musuh-musuh kita. Kau marah sampai kau menjambak saya, menyalahkan saya, sampai mengira saya memecah belah Bani Israel, itu membuat senang musuh-musuh kita. Makanya syamatatil a'da, itu hati-hati. Kalau ada orang kok ketika melihat jenengan susah kok dia senang, hati-hati. Itu berarti dia musuh sama kalian. Jangan deketi orang yang senang ketika kau susah. Nah kita juga gitu, ada orang ketika susah kok kita ini senang, wah berarti saya iki atine elek. Ini namanya syamatatil a'da. Nabi SAW dalam doanya ini berlindung, wa a'udzubika min syamatatil a'da. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari gembiranya musuh ketika saya susah. Fala tushmit biyal a'da'a wa la taj'alni ma'al qaumidh dhalimin, dan janganlah kau menjadikan saya ini termasuk orang-orang yang zalim. Saya tidak zalim seperti mereka. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menerangkan bahwa saya sudah melarang mereka tapi tidak mau mentaati saya. Mereka memilih ikut sama Samiri, mereka menyembah anak sapi, mereka memusuhi saya, hampir membunuh saya mau menyusulmu, tapi kau nanti marah karena kau memerintahkan saya ini menjaga semua, tidak sebagian. Nah, yang mau ikut cuma sebagian, nanti kau marah makanya saya tidak menyusul kau di atas gunung. Diterangke dalam ayat yang lain, faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, maka Musa kembali kepada kaumnya dengan sangat marah dan sangat susah. Qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. Nabi Musa kemudian berkata, wahai kaum, bukankah Tuhan kalian sudah menjanjikan untuk kalian dengan janji yang baik, yakni janji yang ditepati. Kalian sudah ditolong kan dari Fir'aun, kalian sudah diselamatkan di laut, kalian sudah dikasih bisa keluar bebas dari perbudakan di dalam Mesir, kalian mau dijanjikan dikasih kitab, sudah dikasih kitab Taurat. Afatala alaikumul ahdu am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Apakah sudah lama janji itu atas kalian? Sudah lama berlalu janji itu atas kalian sampai lupa? Sampai Tuhannya kok ganti anak sapi? Nah. Atau kalian ingin kalian ditetapkan atas kalian kemurkaan dari Tuhan kalian, maka kalian mengkhilafi perjanjian denganku untuk tidak syirik. Nabi Musa berkata gitu. Akhirnya kaumnya ketika yang ngomong ini Nabi Musa, kaumnya ngerti kalau mereka ini keliru. Mereka sudah salahnya ini fatal. Nabi Musa menyalahkan mereka. Syirik itu bahaya, kalian sesat.
Mereka akhirnya sadar kalau mereka salah. Setelah mereka sadar, mereka ini nerangke. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina. Bani Israel menjawab, yang nyembah pedet, nyembah anak sapi jawab, wahai Musa, kami bukannya mengkhilafi perjanjian dengan kau, dengan pilihan kami. Bukan karena kami ingin mengkhilafi perjanjian dengan kau ya Musa. Walakinna hummilna awzaran min zinatil qaumi faqadhafnaha. Tapi kami membawa beban-beban. Apa itu beban? Perhiasan-perhiasannya kaum Mesir. Jadi ketika dulu menyeberangi lautan, ini Bani Israel masih membawa emas-emasan perhiasannya Bani Israel yang dulu dipinjam, belum dikembalikan. Karena ketika itu sudah meninggalkan Mesir, Bani Israel akhirnya keluar, ikut perhiasannya itu ikut terbawa, belum dikembalikan. Padahal itu punyanya perempuan-perempuan Mesir. Ini masih kami membawa perhiasan orang Mesir, bukan milik kami. Nah, dulu kalian bawa ceritanya gimana? Dulu kami minjam, karena ada acara pernikahan, ini nggak punya perhiasan, perempuan Bani Israel ketika jadi budak itu miskin-miskin, karena ada pesta, kami meminjam emas-emasannya para perempuan yang kaya-kaya, yaitu orang Mesir. Nah ini belum dikembalikan, ini masih terbawa sampai sekarang, ini tidak halal ini, nah, gitu, diceritani kayak gitu. Nah terus, faqadhafnaha fakadzalika alqas Samiri, maka kami melemparkan emas-emas itu, dan Samiri juga melemparkan. Seperti kami melemparkan. Maksudnya ketika Nabi Musa alaihissalam di atas gunung, perjanjiannya meninggalkan kaumnya pamit itu selama 30 hari. Ternyata ditambahi sama Allah Ta'ala 10 hari, total 40 hari. Ketika hari ke-30, kaum Bani Israel ini sudah menunggu Nabi Musa seperti janjinya Nabi Musa ketika pamit 30 hari. Tapi sampai hari ke-30 Nabi Musa tidak datang, tidak turun. Masa Nabi bohong? Tidak mungkin Nabi bohong. Masa Nabi keliru? Tidak mungkin Nabi keliru. Nabi Musa mengatakan 30 hari, ya 30 hari. Nah ini kok tidak turun? Sampai besoknya belum turun, sampai ternyata 40 hari. Akhirnya ketika itu Nabi Harun alaihissalam mikir, kenapa Nabi Musa tidak seperti ketika pamit 30 hari ini lebih, kenapa belum turun? Akhirnya introspeksi Nabi Harun. Itulah. Dalam sebagian hikmah dikatakan, la tusakkikanna. Janganlah kau meragukan janjinya Allah. Wa in ta'ayyana waqtuh. Janganlah kau meragukan sedikit pun janjinya Allah kepada kau. Meskipun sudah ditentukan waktunya itu, ternyata kok tidak kelihatan, jangan sedikit pun kau ragu dengan janjinya Allah. Loh ini sudah Allah Ta'ala yang menentukan gini, ini sudah waktunya mestinya dikasih, kok belum dikasih? Jangan sekali-kali meragukan janjinya Allah. Agar li'alla yatulla dzalika 'ala intimasi nuri basiratik. Karena itu akan menghapuskan nur basirahmu di dalam hikam. Contohnya Nabi Harun ini. Allah Ta'ala menjanjikan ke Nabi Musa 30 hari. Nabi Musa pamit 30 hari. Nabi Harun alaihissalam dengar, faham, ya 30 hari. Setelah 30 hari mestinya turun, selesai dah. Seperti kama qala Ta'ala, kama qala Nabi Musa. Tapi Nabi Harun orang alim, Nabi. Kok 30 hari tidak datang? Apa Allah Ta'ala bohong? Tidak mungkin Allah bohong. Apa Nabi Musa bohong? Tidak mungkin Nabi Musa bohong. Keliru? Tidak juga keliru. Lah kok belum datang? Waktunya sudah ditentukan. Ini malar.
Berarti kesalahannya ada sesuatu ini yang terjadi. Introspeksinya ke siapa? Diri sendiri, bukan ke Nabi Musa, apalagi ke Allah. Allah bohong. Loh. Hanya Nabi Harun introspeksi. Kita ini mempunyai dosa yang belum ditaubati. Sampai Nabi Musa ditahan, belum turun sampai sekarang. Dosa apa ini? Itu. Bani Israel akhirnya mikir-mikir. Iya Nabi Harun ini kami masih bawa ini loh. Apa itu? Emas. Ya siapa? Banyak perempuan-perempuan kaya Mesir. Loh, kok bisa kau bawa? Dulu kami minjem, tapi belum tak kembalikan. Nggak halal itu. Kau minjem ya kembali ke. Ternyata banyak orang Mesir, orang Bani Israel yang meminjam emas-emasannya, emas-emasannya perempuan Mesir yang kaya-kaya banyak sekali. Allah Ta'ala tidak mengkhilafi janji, Nabi Musa tidak salah, yang salah kita. Selama kalian masih menyimpan itu barang, Allah Ta'ala tidak memberikan janjinya kepada kita seperti yang dikatakan. Andaikan nggak ada dosa kayak gitu, mesti Allah Ta'ala menepati janji. Akhirnya Nabi Harun menggali lubang. Setelah digali, emas-emasannya semua lempar di sini. Itu tidak halal buat kalian. Selama ada yang nyimpen, masih menyimpan emas yang bukan haknya, Allah Ta'ala menahan Taurat tidak dikasihkan ke Nabi Musa pun tidak turun-turun. Akhirnya semuanya melemparkan emas-emasannya di dalam lubang. Setelah semuanya terkumpul, dinyalakan api. Ketika itu, Samiri juga ikut melemparkan, mengambil sesuatu di dalam sorbane, kantong. Kemudian kantong itu dibuka isinya tanah, segenggam, kemudian ikut dilempar. Orang-orang lempar emas, tapi Samiri melempar pasir. Wa kadzalika alqas Samiri. Seperti itu juga Samiri melempar. Lah ke Samiri melempar pasir itu apa sih? Ketika itu fa akhraja lahum 'ijlan jasadan lahu khuwar. Maka Samiri mengeluarkan dari emas-emas yang dibakar itu dikeluarkan menjadi patung anak sapi dari emas. Jadi emasnya mungkin meleleh ya. Yang difahami kok zahirnya gitu. Mungkin meleleh. Terus Samiri ini membentuk dari emas-emasan yang meleleh karena dibakar tadi dibentuk patung, membentuk anak sapi. Setelah jadi patung anak sapi, mengeluarkan pasir tadi, pasir yang disimpan di serbane, dibuka, kemudian dimasukkan ke mulut anak sapi itu. Ketika dimasukkan ke mulut, fa akhraja lahum 'ijlan jasadan lahu khuwar, yang berupa jasad tubuh. Patungnya patung bentuk anak sapi, berubah menjadi jasad yang punya suara, yang bisa bersuara seperti anak sapi betulan, seperti anak sapi yang hidup, padahal patung dari emas. Faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Maka akhirnya Samiri berkata ke Bani Israel, inilah Tuhannya Musa. Orang-orang yang ikut Samiri juga mengatakan inilah Tuhannya Musa. Hadza ilahukum wa ilahu Musa. Fanasi, tapi Musa lupa. Musa tersesat. Tuhannya di sini. Lah kok dicari di atas gunung. Padahal di sini anak sapi ini loh Tuhannya Musa. Akhirnya 600.000 orang Mesir itu kena fitnah Samiri. 588.000 orang nyembah sapi semua. Yang tidak ikut
cuma 12.000 orang. Ya Allah, fitnah kayak gitu. Kira-kira misal jenengan. Ketika itu jadi Bani Israel. Di antara 600.000 orang. Wis bayangke, ikut Samiri apa ikut Nabi Harun? Yang ikut Nabi Harun cuma 12.000. Yang ikut Samiri 588.000. Kira-kira kalian bayangke aja bayangke. Banyaknya kayak gitu, Samiri alim, buktinya ini, bukti ilmiah. Apa nengarane? Ini bukti ilmiahnya, ini patungnya. Bisa ngomong, hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Sedangkan Nabi Harun, tunggu, Musa akan turun. Jangan menyembah itu. Itu bukan Tuhannya Musa, tapi sedikit istiqomah sama Nabi Harun hanya 12.000 orang. Kira-kira kalian ikut pro yang mana? Samiri apa Nabi Harun? Makanya jangan kayak banyak orang yang gitu kok, banyak yang gitu kok. Masalah model banyak-banyakan. Walakin aktsaran nasi la yaqilun. Akeh-akeh menungso ora duwe akal. Gimana terus? Mau ikut yang aktsarun nas? Makanya hati-hati. Bukti ilmiahnya ada loh itu. Patung sapinya bisa ngomong, bisa bengak-bengok. Gak cuma tesis. Patung ini. Tekani imat wis do kefitnah benci habaib. Kira-kira tekani Samiri. Kira-kira tekani Dajjal. Nyembah Dajjal itu. Na'udzubillah min. Makanya kita ini ada doa. Ada doa. Penting ini doa. Nabi SAW diajari doa ini, diajari sama Allah. Yang ijazai Allah ini. Kayak main-main ini. Allah Ta'ala yang jadi mujiz. Yang diijazai Rasulullah SAW. Doa ini, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Wa tarkal munkarat. Wa hubbal masakin. Wa antaghfirali. Wa tarhamani. Wa idha aradta biqaumin fitnatan. Fatawaffani ghayra maftun. Wa as'aluka hubbaka. Wa hubba man yuhibbuka. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Poinnya di doa yang ke-6 kalau tidak salah. Dan ketika kau menginginkan, menghendaki ya Allah ada fitnah di satu kaum dan saya ada di situ, lebih baik matikan saya saja ya Allah dalam keadaan selamat dari fitnah daripada hidup tapi terkena fitnah itu. Daripada hidup nyembah sapi. Daripada hidup benci sama habaib sama ahlu baitin Nabi alaihi wassalam. Daripada hidup nyembah Dajjal, mending matikan saya dalam keadaan selamat ya Allah. Penting. Itu Bani Israel lebih memilih ikut Samiri daripada ikut Nabi Harun. Kayak fitnah kayak gitu. Makanya minta hidayah, gitu, minta hidayah, berpegang teguh sama ijma'. Ijma' itu ulama dari mulai zaman sahabah sampai sekarang itu ijma' ulama seperti apa. Jangan mengkhilafi ijma'. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. Siapa orang yang mengkhilafi Rasul dan orang yang mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin, berarti mengkhilafi ijma', nuwallihi ma tawalla. Kami jadikan, kata Allah ini, kami jadikan dia lihai di dalam sesatnya.
jurus mabuke lihai nemen, sesate lihai nemen, tesis iya sesat tesis apa, lihai di dalam kesesatannya, bayangke sampai orang-orang oh iya masya Allah alim iki mujadid ini, padahal mengkhilafi ijma'. Iku istidraj, hati-hati. Nuwallihi ma tawalla, kami buat dia menguasai kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, jurusannya akan kami masukkan orang-orang itu ke jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau ada ijma', orang kok langsung, meskipun ijma', saya tidak mau. Wis, monggo dah. Nanti lihat, tambah lihai dia, sesate tambah pinter dia. Padahal jurusannya wa nuslihi jahannam, na'udzubillah min dzalik. Wis istiqomah aja. Salafun shalihin kayak gitu dah. Kiai-kiai kita, guru-guru kita sampai punya sanad-sanad, sampai ulama yang mu'tabarin. Kayak gitu, ikut dah. Ini Samiri fitnahnya sampai kayak gitu itu. Ya, Samiri ini ketika menghidupkan, kalimatnya menghidupkan ini majaz, itu anak patung kok bisa hidup gimana? Dulu ketika Nabi Musa alaihissalam nyebrang laut, ketika Nabi Musa alaihissalam nyebrang laut, dibelahkan lautan, ini Fir'aun mengejar. Ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel, ketika mau nyebrang laut yang terbelah, Fir'aun ini naik kuda, kudanya ini maju mundur. Lihat laut terbelah ini kudanya tidak berani. Akhirnya Allah Ta'ala mengirimkan malaikat Jibril alaihissalam, ini naik kuda, kudanya kuda sing ayune nemen versi kuda. Ingat tak ceritanya? Akhirnya kudanya Fir'aun, iki lihat kudanya malaikat Jibril ayune nemen, langsung ana idza qama dzakar dzahaba nisful aql, ketika zakar sudah berdiri separuh akal ini hilang, hati-hati. Iki gak di akal pisan jaran. Manusa sing duwe akal iku hati-hati. Ini kalau jaran lihat jalannya Fir'aun, lihat kudanya Jibril alaihissalam yang ayune nemen langsung Lah itu ketika Samiri melihat kudanya Jibril alaihissalam ini menginjak tanah, kudanya bukan malaikat, bukan malaikat Jibril, kudanya Jibril alaihissalam menginjak tanah, tanahnya yang diinjak ini sama kakinya kuda langsung keluar rumput, langsung hijau, langsung sakal. Ketebak. Itu yang diinjak sama kakinya kudanya Jibril alaihissalam hijau. Atharnya, kakinya, kudanya Jibril bisa ada atharul hayah, tanda bekas kehidupan. Langsung tanah yang diinjek sama kudanya malaikat Jibril diambil satu genggam sama Samiri tadi, disimpan di kantong, ditaruh di serban. Sampai menyeberangi lautan masih membawa itu, dilemparkan ke dalam patung anak sapi yang dibentuk ini. Akhirnya ketika dimasukkan ke dalam mulut, ini bisa hidup seperti anak sapi betulan, bisa bersuara kayak anak sapi. Disembah-sembah sama Bani Israel, joget-joget. Ya Latif, na'udzubillah min dzalik. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam ini, akhirnya Allah Ta'ala ini menerangkan, afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla wa la yamliku lahum dharran wa la naf'a. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa patung anak sapi itu tidak bisa jawab perkataan, cuma bisa bersuara apa? Nek kucing meong, nek anak sapi apa cah? Anak sapi. Sapi apa? Suaranya. Suara apa? Suaranya anak sapi gimana? Suara gitu tok, sembah.
Suara lagi sembah, suara lagi sembah. Diomongi, ya jawabannya ya gitu nah. Paham? Ya udah ada sing paham. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla. Bukankah dia anak sapi itu tidak bisa jawab perkataan? Kok bisa disembah? Wala yamliku lahum dharran wala naf'a. Dan bukankah anak sapi ini tidak bisa memiliki kemanfaatan dan kemadaratan sedikit pun kok disembah? Tuhan itu sifatnya bisa yarji'u ilaihim qawla, menjawab perkataan. Iku Tuhan. Lah iki buktine. Nah, iki kalamullah iki. Jawaban semua pertanyaan kita ada di sini. Lah anak sapi enggak iso jawab kok disembah. Tuhan dari segi apanya? Tuhan itu an-nafi' ad-dhar, yang maha memberi manfaat, yang bisa memberi madarat, itu Tuhan. Lah anak sapi enggak ada la yamliku lakum dharran wala naf'a. Allah an-nafi' ad-dhar. Api biasanya panas. Allah Ta'ala api tak buat dingin loh iso. Sembelih peso yang tajam ya putus. Allah Ta'ala bisa tak buat apa peso yang tajam ini tidak bisa menyembelih Nabi Ismail nisbatnya. Iku an-nafi', iku ad-dhar. Bizidni ilman nafi'ah. Ketika itu walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum bih. Dan sebelumnya sungguh Nabi Harun juga sudah menasihati kepada kaum itu, wahai kaum, sesungguhnya kalian diuji dengan patung anak sapi ini. Wa inna rabbakumur rahman. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah sang maha kasih sayang, bukan ini anak sapi. Fattabi'uni wa ati'u amri. Maka ikutilah saya, jangan mengikuti samiri. Dan kalian taatilah perintah saya untuk tauhid kepada Allah, tidak syirik kepada Allah. Jawab kaumnya, qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Bani Israel menjawab, kami akan terus menyembah anak sapi ini sampai Musa pulang menemui kita. Akhirnya memilih ikut siapa? Samiri. Na'udzubillah min dzalik. Nah kita itu juga ada fitnah di zaman kita, yaitu fitnah-fitnah yang diniyah. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai kita itu terpengaruh. Ilmiah mana sama Samiri? Bayang kita. Banding ke sendiri dah, ilmiah mana sama Samiri? Sektine gitu, wali. Kasyaf, Samiri kasyaf. Sektine nemen, Samiri bisa membuat patung hidup kok. Nah, itu kafir, Samiri. Makanya jangan terpengaruh sama yang zahir-zahir. Kita pegangan itu sama Al-Quran, sama hadis, sama ijma', sama qiyas, sama ulama-ulama kita yang mu'tabarin, yang punya sanad muttasil. Mudah-mudahan kita selamat akidahnya, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin.